Ayo, kita harus sampai ke gua duluan. Jangan sampai kita kalah. Oke. Tolong, tolong. Gimana nih, Bang? Tolong, 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 tolong. Jadi teringat cerita temanku, bagaimana petualangan mereka dimulai. Berawal dari Akbar dan Vano yang asik bermain bola. Teman-teman pasti tahu kan, jenis olahraga ini memang banyak digemari. Selain sebagai olahraga yang banyak manfaatnya, juga menjadi ajang bertemu dengan teman-teman. Tapi, ya ampun, Vano, kalau ngejar bola hati-hati, apalagi harus menyeberang jalan. Jangan asal lari ya. Nyebrang kok sembarangan. Karena jika sembarangan menyeberang jalan, bisa membahayakan baik untuk diri sendiri maupun para pengguna jalan. Saya di belakang kepontal-pontal. Ingat ya teman, biarpun asik bermain, tapi kita harus tetap waspada. Hati-hati. Untung saja mobil itu bisa mengerem. Tuh, lihat, barang bawaan bapak-bapak itu kan jadi berantakan. Maaf ya Pak, lain kali Akbar dan Vano akan lebih berhati-hati. Teman-teman, jika kita menyeberang, sebaiknya tunggu sejenak di tepi dengan tenang dan menunggu kesempatan untuk menyeberang. Jangan asal lari ya teman. Gunakan mata dan telinga kita untuk mengawasi kendaraan yang datang dari arah kanan dan kiri. Weh, mas, bentar dulu. Duh, tungguin saya. Naik ya. Ayo, udah, cepet. Wah, itu kok ada dompet yang jatuh. Pasti punya bapak itu. Wah, enaknya dikembaliin nggak ya? Gak usah. Hei, sebaiknya dompet itu kalian kembalikan. Enak saja kalau kamu kembalikan dompet ini. Ini kan sudah jadi hak kami. Kami yang menemukan terlebih dahulu. Loh, kok uangnya diambil? Kan bukan milik mereka. Kita kembaliin dompet ini ke bapak yang tadi aja yuk. Kalau menemukan dompet, sebaiknya dikembalikan kepada pemiliknya. Dompet ini kan ada kartu identitasnya. Kita lihat aja yuk. Oh iya. Ini dia. Oh iya ini. Oh di sini. Aku tahu juga nih. Ayo kita cari. Aduh. Itu kan bukan uang kalian. Iya dong. Jangan diapa-apain ya. Ya ayo. Ayo dikembalikan. Oh iya. Tapi nanti. Ingat ya teman, kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Nggak usah takut. Ini kan sudah jadi hak kita. Bagaimana? Kita buat jajan? Ya ayo. Ayo. Tuh kan, ayo kembalikan saja uangnya. Jangan suka mengambil hak orang lain. Karena mengambil hak orang lain sama saja dengan mencuri. Wah, itu kan perbuatan yang tidak terpuji dan berdosa loh teman. Ya, daripada kita kualat gini terus. Duh, ya, tapi gimana? Kembaliinnya kemana? Gimana kalau kita ngikutin Gading sama Nanda aja? Gimana? Ayolah. Ayo. Aduh, ayo ambil. Cepet. Cepet ayo. Inilah pemandangan desa di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu sebuah kabupaten yang terletak 39 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Bagaimana teman? Indah bukan? Tentu teman,
Karena Kabupaten Gunung Kidul ini memang terkenal akan keindahan alamnya. Sehingga tak heran jika di Gunung Kidul ini banyak tempat wisatanya. Eits, sebentar teman. Kayaknya rumah ini adalah rumah yang dicari oleh Nanda dan Gading. Syukurlah, mereka akhirnya menemukan rumah pemilik dompet itu. Ini pasti rumahnya. Iya ini. Pasti bapak itu sudah mencari dompetnya kemana-mana. Kebayangkan betapa susahnya orang yang kehilangan dompet. Apalagi terdapat surat-surat penting di dalamnya. Kamu aja. Kamu aja lah. Udahlah. Keluar Pak. Untuk itulah kenapa kita harus segera mengembalikan dompet yang kita temukan. Kok mau ya? Kenapa sepertinya tidak berpenghuni ya? Apa itu? Sini. Wah, ternyata di dalam rumah itu terdapat hewan-hewan langka yang diawetkan. Tahukah teman, hewan langka harus dilindungi agar tidak punah. Tapi, kenapa hewan-hewan ini malah diawetkan ya? Itu kan dilarang. Waduh, masalah ini. Lah, itu kan bapak yang ikut di mobil tadi. Pasti bapak itu tahu tentang hewan yang diawetkan di rumah itu. Loh, kenapa malah lari? Pak, berhenti Pak, jangan lari. Wah, pasti ada yang tidak beres. Bukan saya, Le. Bukan saya. Saya hanya orang suruhannya Kang Bruri, tenan, Le. Bukan saya. Nah, terus sekarang Pak Bruri di mana? Pak Bruri di dalam gua di hutan sana, Le. Yaudah, Semua yang ngatur masuk Pak Bruri di dalam hutan sana. Oh, jadi hanya Pak Bruri yang tahu tentang hewan-hewan langka yang diawetkan itu. Tapi angker. Padahal kan seharusnya hewan-hewan langka itu dilestarikan. Tapi kalau memang benar Pak Bruri sendiri yang melakukannya, lalu kenapa Pak Gendut lari ketakutan ya? Jangan-jangan Pak Gendut gak jujur. Hati-hati teman, kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu bisa... Ups, tuh kan. Ternyata, apa yang disampaikan Pak Gendut itu membuat Nanda dan Gading merasa semakin penasaran. Mereka semakin yakin bahwa ada hal yang misterius. Semoga mereka bisa menemukan goa yang ditunjukkan oleh Pak Gendut tadi ya. Waduh, kenapa itu Gading? Oh iya teman, sebaiknya saat menyeberang sungai, jangan membelakangi arus sungai. Karena arus dapat membengkokkan lutut dan menjatuhkan kita. Selain itu, pastikan setiap langkah, satu kaki kita telah menempati posisi pada tumpuan yang aman. Dan jangan berjalan dengan menyilangkan kaki. Ternyata, sungai itu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, yaitu menampung dan mengalirkan air hujan menuju danau atau laut. Air hujan juga bisa dialirkan menuju ladang pertanian dan dimanfaatkan sebagai saluran irigasi. Nah, salah satu mata air sungai ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai keperluan sehari-hari. Tapi, ups, kenapa kulitnya dibuang di sungai?
Wah, kalau sampah menumpuk di sungai kan bisa mengakibatkan banjir. Selain itu, penumpukan sampah akan menjadi rumah bagi mikroorganisme jahat penyebab berbagai penyakit. Padahal, sungai itu juga menjadi tempat tinggal beberapa hewan dan tumbuhan. Untuk itulah, jangan mengotori sungai ya teman, supaya kelestarian alam kita terjaga. Menjaga sungai sama saja menjaga kelangsungan hidup di masa depan. Di daerah Gunung Kidul, memang banyak tanaman palawija, di antaranya tanaman ketela pohon. Tanaman ini memiliki akar yang membesar, sehingga menjadi umbi akar yang bisa dimakan atau biasa kita sebut dengan singkong. Tanaman ini juga banyak nutrisinya. Umbinya merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat. Adapun daunnya mengandung sumber protein. Selain tanaman palawija, pohon kelapa juga banyak tumbuh di wilayah Gunung Kidul. Pohon kelapa dianggap sebagai tumbuhan serbaguna karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Termasuk batok kelapanya bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Jadi teringat ketika mengunjungi desa itu, kami berlomba dalam sebuah permainan dari batok kelapa. Namanya permainan egrang batok kelapa. Om pim palayom gambreng. Om pim palayom gambreng. Aku menang. Ya, Akbar. Akbar yang menang berarti boleh milih salah satu. Permainan ini sama dengan permainan egrang yang biasa dengan bambu itu. Tapi yang ini menggunakan tempurung kelapa yang dibelah menjadi dua, dan di tengah batoknya diberi tali pengait. Adapun cara memainkannya, kedua kaki menaiki setiap batok kelapa, dengan ibu jari kaki menjepit talinya untuk mengangkat kaki yang dipijakkan. Dan, ayo jalan teman-teman, semangat! Siapa cepat, itulah pemenangnya. Permainan ini ternyata ada manfaatnya loh teman. Selain untuk mengembangkan dan mengontrol motorik kita, juga dapat meningkatkan kekuatan otot kaki dan tangan, serta melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh kita. Selain nasi, singkong merupakan bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan, singkong juga merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia, terutama yang tinggal di wilayah tropis seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Selain memang enak, singkong juga bermanfaat untuk menguatkan otot dan meningkatkan energi. Wah, semoga setelah mereka beristirahat bisa bersemangat lagi untuk menemukan jejak misterius itu. Inilah hutan di Gunung Kidul. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Antara lain, menyediakan udara bersih. Karena hutan dapat menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan melepas oksigen, sehingga dapat memberikan udara bersih. Selain itu, hutan dapat mencegah tanah longsor dan banjir, karena akar pepohonannya mencengkram tanah dengan kuat sehingga mampu menyerap air dengan maksimal. Masih pemberontak.
Ya wis ayo, kita cari belalang. Ya yuk. Tentu teman-teman sudah kenal dengan belalang. Karena belalang memang bukan hewan yang langka. Sehingga banyak dijumpai baik di hutan, kebun, persawahan, atau bahkan halaman rumah kita. Belalang merupakan jenis serangga pemakan tumbuhan dan merupakan kelompok serangga yang sudah lama muncul di bumi. Bahkan sudah ada sebelum dinosaurus muncul, teman. Pada umumnya, belalang memiliki sayap. Walaupun terkadang sayapnya tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Salah satu ciri khas dari belalang adalah lompatannya. Karena bisa melompat sejauh 20 kali ukuran tubuhnya sendiri. Itu setara dengan manusia yang melompat sejauh lapangan basket dalam sekali lompat. Adapun untuk ukuran tubuh belalang betina, umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang memang menjadi salah satu makanan khas di daerah Gunung Kidul. Makanya gak heran jika sajian belalang goreng dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Belalang memang sangat bagus untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan protein tinggi, sehingga sangat baik untuk kecerdasan otak kita. Selain itu, belalang juga memiliki kandungan kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Di Kabupaten Gunung Kidul ini juga tumbuh tanaman kayu putih. Tentu teman-teman sudah banyak yang mengenal kan? Iya, benar sekali teman. Kita kenal dengan nama minyak kayu putih, yang biasa dipakai untuk menghangatkan badan. Nah, daun tanaman kayu putih inilah yang bisa diolah menjadi minyak kayu putih. Daun yang sudah dipanen kemudian dimasukkan ke dalam tangki dan dipanaskan dengan tekanan tinggi. Uap dari daun yang direbus ini kemudian didinginkan sehingga menjadi bibit minyak kayu putih yang keluar dari pipa penyulingan. Inilah yang biasa disebut proses penyulingan atau perubahan wujud benda yang menguap kemudian mengembun. Bibit kayu putih inilah yang kemudian disetorkan ke pabrik-pabrik pengemasan dan pengolahan kayu putih. Oh iya teman, batang dan daun minyak kayu putih yang telah disuling tidak akan terbuang percuma loh. Karena setelah dikeringkan, masih bisa digunakan kembali untuk pembakaran minyak kayu putih. Wah, apa itu? Oh, ternyata ular. Ada ribuan jenis ular di dunia. Yang ini namanya ular piton atau disebut juga ular sanca. Ular piton ini tidak beracun, teman. Ayo, kita harus sampai ke gua duluan. Jangan sampai kita kalah. Oke. Nah, apabila kita berpapasan atau melihat seekor ular, sebaiknya kita tidak perlu panik. Sebisa mungkin menjauh dengan perlahan-lahan dan jangan lari. Kalau memang terpaksa harus menyingkirkan ular, sebaiknya jangan menggunakan tangan langsung ya teman, tetapi gunakan alat bantu seperti tongkat, kayu, atau sejenisnya. Ular tidak akan menyerang kita selama dia merasa tidak terusik dan terancam. Ular ternyata tidak memiliki kaki loh teman.
Untuk bergerak dan berpindah tempat, ular menggunakan otot perut dan sisik perut di permukaan tubuhnya, yang bisa mencengkram tanah dan mendorong tubuhnya bergerak. Ular juga tidak memiliki indera pendengaran sama sekali. Namun, ular bisa merasakan getaran melalui rahang bawahnya saat menempel di tanah atau di permukaan. Kelihatannya, tempat inilah yang mereka cari. Wah, akhirnya mereka sampai di goa juga ya. Eits, tapi sepertinya ini bukan goa, teman. Ini adalah song. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara goa dan song? Goa adalah lorong yang ada di dalam tanah atau semacamnya. Sementara kalau song adalah semacam cekungan tanah yang ada di bawah sebuah tebing atau sejenisnya. Hati-hati ya teman-teman, semoga misi kalian berhasil. Eits, siapa itu? Halo bos, semua pesanan barang sudah saya simpan. Nah, itu kan Pak Bruri. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Ayo teman-teman, segera pecahkan misteri ini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya Pak Bruri lakukan. Mengingat di rumah Pak Bruri ada banyak hewan langka yang diawetkan. Jangan-jangan... Wah, ternyata memang benar dugaan teman-teman kita ini ya. Pak Bruri mengumpulkan hewan-hewan langka untuk diperjualbelikan. Itu kan dilarang, karena hewan langka perlu mendapatkan perlindungan agar tidak punah. Untuk itulah, kita harus menjaga, melindungi, dan melestarikan hewan-hewan langka dengan cara tidak membunuh, memburu, ataupun memperjualbelikan. Wah, apa yang dilakukan Pak Bruri ini adalah hal yang tidak baik, teman. Sungguh mereka teman-teman yang hebat. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan hewan yang seharusnya dilindungi. Inilah petualangan teman-temanku di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari merekalah aku bisa belajar tentang keberanian, kerjasama, saling tolong-menolong, serta bertanggung jawab. Lah terus kayak gimana? Ya, akhirnya mereka ditangkap karena mereka menyelundupkan hewan-hewan langka. Wah, kalian hebat ya bisa memecahkan jejak misterius itu. Ya iyalah, karena kami Anak Indonesia! Ampun Pak, bukan saya Pak. Ampun Pak, saya cuman suruhannya Kang Bruri Pak. Ampun Pak, kapok Pak, kapok. Ampun, saya cuman suruhannya Kang Bruri. Ampun, kapok Pak. Bener kapok bener saya Pak. Ampun Pak.